Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira Firdaus. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Nasyatul Aisyah. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Heriansyah Aprilianto Dwi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramiz Alfarizi. Nama saya Riga Tumbelaka. Kenalkan, nama saya Niamin Beto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Zainur Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sirat. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini Aisyah telah memiliki 34 pimpinan wilayah, Aisyah setingkat provinsi, 370 pimpinan daerah, Aisyah setingkat kabupaten, 2.332 pimpinan cabang Aisyah setingkat kecamatan, dan 6.924 pimpinan ranting Aisyah setingkat kelurahan. Selain itu, Aisyah juga memiliki amal usaha yang bergerak di berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Amal usaha di bidang pendidikan ini saat berjumlah 4.560, terdiri dari kelompok bermain, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aisyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat Muslim Indonesia. Hingga saat ini, kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah, Thayyibah, kelompok bimbingan haji, badan zakat infak, dan sedekah serta musola berjumlah 385. Setelah berdiri Aisyah tumbuh dengan cepat. Organisasi Perempuan Muhammadiyah Aisyah kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Pada tahun 1919, 2 tahun setelah berdiri Aisyah, merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama Frau Bell, yang merupakan taman kanak-kanak pertama kali yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK Aisyah Bustanul Atfal yang saat ini telah mencapai 5.865 TK di seluruh Indonesia. Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyah terus dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf Arab maupun Latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemajuan partisipasi perempuan dalam dunia publik. Selain itu, pada tahun 1926, Aisyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara Aisyah yang awalnya berdiri menggunakan bahasa Jawa.
Melalui majalah bulanan inilah Aisyah antara lain mengkomunikasikan semua programnya dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi dalam hal pergerakan kebangsaan. Aisyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hal ini Aisyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI atau Kongres Wanita Indonesia. Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu. Dalam perkembangannya, gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi, dan lain-lain. Di berbagai tempat sebagai contoh, TK Aisyah Bustanul Atfal di Botokan, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten. Prinsip dasar organisasi Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pemuda, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda, serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Keputusan Muhammadiyah tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kalangan pemuda keluarga Muhammadiyah. Sehingga dalam waktu relatif singkat, Muhammadiyah bagian pemuda telah terbentuk di hampir semua ranting dan cabang. Dengan demikian, pembinaan pemuda Muhammadiyah menjadi tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah di masing-masing level, misalnya tingkat pemimpin pusat Muhammadiyah, tanggung jawab mengasuh, mendidik, dan membimbing pemuda Muhammadiyah diserahkan kepada Majelis Pemuda, yaitu lembaga yang menjadi kepanjangan tangan dan pembantu pimpinan pusat yang memimpin gerakan pemuda. Selanjutnya, dengan persetujuan Majelis Tanwir, Muhammadiyah bagian pemuda dijadikan suatu ortom yang mempunyai kewenangan mengurusi rumah tangga organisasinya sendiri. Akhirnya, pada 26 Zulhijjah 1350 Hijriah, bertepatan dengan 2 Mei 1932, secara resmi Pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai ortom. Kendati secara resmi baru berdiri pada tanggal 2 Mei 1932, pemuda kemuhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan awal kemuhammadiyahan di daerah-daerah Jawa Timur. Berdirinya Muhammadiyah sering didahului oleh kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh kalangan pemuda. Pada awalnya, pertemuan kemuhammadiyahan di kemudaan dan kepanduan cabang-cabang dari Kreting mengadakan HW yang menjadi wadah pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah. Usaha-usaha pendirian HW dilakukan oleh cabang dan ranting sejak awal pertumbuhan kemuhammadiyahan. Pertumbuhan pemuda Muhammadiyah pada tahun 1930-an tergolong dinamis dan paruh kedua dekade itu setiap cabang memiliki bagian pemuda kemuhammadiyahan. Terbukti dengan pelaksanaan konferensi-konferensi daerah yang diikuti oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah, cabang dan ranting. Pada tahun 1937 dilaksanakan konferensi pemuda kemuhammadiyahan di berbagai daerah. Nasyiatul Aisyah
Nasyatul Aisyah adalah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 28 Zulhijjah 1345 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 Miladiyah di Yogyakarta. Nasyatul Aisyah dahulu bernama Siswa Praja Wanita, yaitu perkumpulan khusus remaja putri yang didirikan sekitar tahun 1919 di Yogyakarta oleh Somodirjo dan Hajid. Keduanya guru Standard School Muhammadiyah. Perkumpulan ini semula terdiri dari anak-anak putra dan putri namanya Siswa Praja. Dimaksudkan untuk mendidik dan melatih putra-putri Islam di luar rumah tangga dan di luar sekolah dengan berbagai untuk latihan seperti pengajian tabligh, pengertian tabligh, kemimpinan jamaah subuh, mengadakan peringatan hari besar Islam dan berbagai kegiatan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kerana anggota dan kegiatannya cukup banyak, maka dikelompokkan menjadi dua. Untuk anak-anak putra namanya Siswa Praja Pria, dan untuk anak-anak putri namanya Siswa Praja Wanita. Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirjo, seorang guru standar School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada guru kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya. Adapun terbentuknya Nasyatul Aisyah dalam anggaran dasar Nasyatul Aisyah yaitu terbentuknya pribadi putri Islam yang berarti bagi keluarga, masyarakat, serta agamanya demi terwujudnya masyarakat Islam yang sesungguh-sungguhnya. Nasyatul Aisyah dalam mewujudkan tujuannya berusaha dan melaksanakan fungsi-fungsi pergerakannya dan dengan mengembangkan visi, misi serta usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata yang terucap. Billahi fisabilil haq, astaghfirullah khairas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.